Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Dwi Apriliana dengan NPM 1811060231, perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi manusia. Yang pertama, latar belakang bahwasanya reproduksi atau berkembang biak itu merupakan suatu organisme untuk menghasilkan keturunan atau organisme baru agar kelestariannya tetap terjaga. Nah, organ reproduksi itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Kemudian reproduksi manusia. Jadi reproduksi manusia itu merupakan kegiatan berkembang untuk melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan proses di dunia. Selanjutnya yaitu lanjut ke pembahasan bahwasanya dalam proses produksi manusia itu ada hal-hal penting. Yang pertama yaitu pembebasan sel telur pada waktu tertentu, kemudahan internal sel telur oleh sel sperma, kemudian pengangkutan sel telur yang dibuahi ke rahim, kemudian implan di blastocta, kemudian pembentukan plasenta dan pemeliharaan bayi yang belum lahir selama seluruh periode kehamilan, kemudian kelahiran anak dan pengusiran plasenta, dan yang terakhir yaitu menyusui dan merawat anak dengan kembalinya organ-organ ibu. Nah, kemudian reproduksi manusia itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu struktur anatomi organ reproduksi pada laki-laki. Nah, secara anatomi organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari organ reproduksi eksternal yaitu skrotum dan penis. Kemudian organ reproduksi internal yaitu testis yang menghasilkan sperma dan hormon, kelenjar aksesoris yaitu mensekresikan produk esensial bagi pergerakan sperma, dan sekumpulan ductus yang membawa sperma dan kelenjar. Kemudian yang pertama itu skrotum, bahwasanya skrotum itu testis, di mana penurunan testis ke dalam skrotum terjadi semenjak di dalam kandungan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu testis. Nah, testis ini merupakan saluran-saluran yang melilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, kemudian yang ketiga ada ductus deferens. Ductus deferens ini merupakan tubulus semiferus di bagian atas lobus yang membentuk tubulus. Kemudian ada epididermis. Nah, epididermis ini menempel pada testis. Saluran epididermis ini merupakan ductus efferens bersatu yang berkelok-kelok. Nah, kemudian ada penis. Penis ini merupakan terdiri dari 3 silinder jaringan artikel yang mirip spons yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasnya disebut dengan trabekula. Kemudian yaitu terdapat kelenjar aksesoris, bahwasanya kelenjar aksesoris itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kelenjar vesicula seminalis, bahwasanya kelenjar ini menyumbang 60% total volume semen, yaitu cairan dari vesicle seminalis yang mempunyai sifat kental kekuning-kuningan. Nah, untuk kelenjar prostat yang kedua yaitu bahwasanya kelenjar pansekresi semen ini cukup besar, yaitu mempunyai sifat encer seperti susu dan sedikit asam. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar bulboreteralis. Nah, kelenjar ini merupakan untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra, juga mengandung enzim spermin, yaitu yang memiliki bau yang sangat khas. Baik, di sini saya akan melanjutkan sistem reproduksi pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi organ reproduksi perempuan. Secara anatomi, organ reproduksi perempuan dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah organ reproduksi eksternal, yakni klitoris, 2 pasang labia yang mengelilingi klitoris, dan lubang vagina. Yang kedua adalah organ reproduksi internal, yaitu sepasang ovarium, ductus, dan ruang untuk mengantarkan sperma, serta menampung embrio, dan juga fetus atau uterus. Bagian pertama adalah ovarium. Ovarium ini terletak di dalam rongga abdomen, menggantung dan bertautan melalui mesenterium ke uterus. Setiap ovarium terbungkus dalam kapsul pelindung yang keras dan mengandung banyak folikel. Yang selanjutnya adalah proses spermatogenesis. Spermatogenesis ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase spermasitogenesis, yakni spermatogonium membelah menghasilkan generasi sel baru yang nantinya akan menghasilkan spermatosit.
yakni pembelahan secara mitosis. Yang kedua adalah fase meiosis. Spermatosit mengalami 2 kali pembelahan secara berturut dengan mereduksi sampai setengah jumlah kromosom dan jumlah DNA per sel dan menghasilkan spermatid. Yang ketiga adalah fase spermiogenesis, yakni spermatid mengalami proses sitodiferensiasi sehingga menghasilkan spermatozoa. Kemudian adalah fisiologi hormon seks wanita. Yang pertama adalah hormon estrogen. Sekresi hormon estrogen terjadi akibat FSH mempengaruhi ovarium untuk berkembang dan berfungsi pada saat pubertas. Sedangkan LH bersama-sama dengan FSH berfungsi mematangkan folikel dan sel telur dan juga merangsang terjadinya ovulasi. Yang kedua adalah progesteron. Progesteron ini merupakan hormon steroid yang dihasilkan oleh korpus luteum, yakni menjadi stadium sekresi, plasenta dan folikel. Uterus yang sudah berkembang akibat pengaruh hormon estrogen selanjutnya dipengaruhi oleh hormon progesteron. Kemudian fisiologi hormon seks laki-laki. Hormon seks pria yang utama adalah testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel Leydig di dalam tubulus seminiferus testis. Testosteron juga berfungsi dalam karakteristik seks sekunder seperti yang pertama adalah genitalia eksterna, yakni penis memanjang dan melebar, skrotum menjadi gelap dan melipat-lipat. Yang kedua adalah genitalia internal, yakni kelenjar aksesoris membesar dan mengeluarkan sekret. Yang ketiga adalah suara. Nah, suara pada pria ini larinya membesar, pita suaranya memanjang dan menebal, dan juga suaranya berat. Yang keempat adalah pertumbuhan rambut. Ini munculnya jenggot, garis rambut kepala mundur, tumbuh rumput di bagian tertentu. Yang kelima adalah mental. Nah, mentalnya ini pada pria ini yaitu tertarik kepada lawan jenis. Yang keenam adalah konfirmasi tubuh. Ini baunya melebar, otot membesar, sekresi sel sebabiase mengental dan meningkatkan tubuhnya jerawat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.